Selamat pagi, nama saya Chelsea Susilo. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang theoretical framework di chapter 6. Next. Kok agak lama? Kok lu nge-lag ya atau gimana? Nggak tahu nih, gue nggak bisa. Ini pencet apa sih? Supaya gerak, gue harus pakai mouse. Nah, yaudah. Udah, siap. Oke. Selamat pagi, nama saya Chelsea Susilo. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang theoretical framework dari chapter 6. Next. Theoretical framework. Tujuan kita mempelajari teori ini untuk memahami sebuah masalah, untuk mengetahui sebab akibat. Contohnya, penurunan daya beli masyarakat terhadap produk A. Nah, jadi kita itu mencari penyebab penurunan daya beli masyarakat. Lalu, mengembangkan kerangka teoritis dengan tujuan mengetahui fenomena tertentu untuk mengetahui keterkaitan antar variabel. Jadi di setiap teori itu antar variabel itu memiliki hubungan. Lalu berusaha menilai efek dari sebuah kegiatan. Contohnya kita menilai program kerja baru apakah memiliki efek yang baik atau yang buruk. Lalu kerangka teoritis biasanya menggunakan pendekatan deduktif dan berdasarkan teori. Next. Lalu proses pembuatan theoretical framework. Yang pertama, kita harus mendefinisikan konsep dan variabel dalam model. Jadi kita dipastikan untuk mengerti model yang kita buat, lalu mengembangkan model konseptual yang memberikan representasi deskriptif. Teori gagasan yang diberikan itu harus sesuai dengan teori. Lalu memberikan kesimpulan teori yang menjelaskan hubungan antar variabel. Pada tahap akhir ini, kita itu menuliskan teori yang baru, karena kita sudah mencari hubungan antar variabel. Nah, setelah proses ini, lalu didapat hipotesis. Nah, hipotesis itu kita uji untuk mengetahui apakah teori ini valid atau tidak. Next. Variabel. Variabel adalah segala sesuatu yang dapat mengambil nilai berbeda atau bervariasi. Nah, variabel itu bisa berupa produk, manusia, atau semacamnya. Nah, contohnya dari gambar yang ada, lampu. Semuanya itu lampu, tapi memiliki bentuk fisik yang sama. Nah, namun dalam variabel ini bisa dibedakan dari lampu 1 dan 2 dan 3. Nah, ini walaupun sama tapi memiliki nilai yang berbeda. Next. Variabel dependent. Variabel dependent ini variabel yang menjadi ketertarikan, variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Biasanya disebut variabel bebas konsekuensi. Variabel ini cenderung biasanya dikenal dengan variabel yang dipengaruhi. Lalu variabel independen, variabel yang mempengaruhi variabel dependen baik secara positif maupun negatif. Biasanya independen ini dikenal dengan mempengaruhi. Nah, contohnya kecurangan akademik. Biasanya kecurangan akademik itu disebabkan oleh apa? Nah, kecurangan akademik itu menjadi variabel dependen dan tekanan rasionalisasi kesempatan itu menjadi variabel dependen karena misal contohnya tekanan dari mahasiswa itu bisa menimbulkan tingkat kecurangan akademik karena sulitnya mendapat nilai mungkin. Next. Variabel moderating. Variabel yang dapat mengubah hubungan
menjadi semakin kuat atau memperlemah variabel independen atau dependen, memiliki efek kontingen pada hubungan variabel independen dan dependen. Contohnya, dapat dilihat terdapat variabel dependen itu kinerja karyawan dan variabel independen pemimpinnya. Nah, jadi misalkan pemimpinnya itu meminta karyawan untuk lebih produktif dengan diiming-imingi insentif gaji. Nah, insentif ini menjadi variabel moderatingnya. Jadi pemimpin itu mengiming-iming gaji yang besar, misal kedudukan, yang akan mempengaruhi kinerja pegawai. Nah, kalau seseorang itu diiming-iming dengan kinerja, yang pasti diiming-iming dengan gaji, pasti kinerja pegawai itu akan semakin membaik. Nah, dalam konteks ini akan memperkuat variabel independen dan dependen. Next. Variabel mediasi. Variabel yang mempengaruhi hubungan antar variabel dependen dan independen muncul sebagai fungsi dari variabel independen dan dependen. Kalau variabel yang moderating tadi itu kan mempengaruhi hubungan, memperlemah atau memperkuat. Nah, kalau variabel mediasi ini hanya mempengaruhi. Misalnya, dari contoh, penghasilan independen, gaya hidup mediasi, harapan hidup variabel dependen. Misalkan, orang memiliki penghasilan 3 juta, namun memiliki gaya hidup yang tinggi, misal dia lebih boros. Nah, itu akan mempengaruhi harapan hidup yang lebih rendah. Jadi mediasi itu mempengaruhi variabel dependen dan independen. Next. Oke, selanjutnya akan disambung dengan teman saya, Michael Axel Thomas. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Michael Axel. So, pertama saya akan menjelaskan how theory is generated. Jadi bagaimana sih suatu teori atau theoretical foundation itu terbentuk? Nah, dengan meneliti berbagai macam bentuk variabel yang dioperasikan sesuai dengan keadaan dan hubungan antara variabel dan juga situasi ini. Nah, dengan demikian, kita dapat mengembangkan theoretical framework dari riset yang dilakukan. Nah, theoretical framework itu dikembangkan secara logis, digambarkan dan juga diuraikan di antara variabel yang dianggap relevan dengan situasi masalah. Nah, teori tersebut juga dapat diidentifikasi melalui ulasan yang kritis daripada literatur, atau juga dalam bahasa Inggris bisa kita bilang a critical literature review, dan riset secara kualitatif. Next. Next. Nah, a literature review, a solid foundation. Nah, maksudnya apa sih? Apa literature review sebagai solid foundation? Nah, maksudnya adalah literature review tersebut sangatlah krusial dalam mengembangkan suatu theoretical framework. Nah, karena hal tersebut akan membantu para peneliti dalam mengidentifikasi variabel yang bisa berpotensi untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, tujuannya itu sendiri juga untuk melihat keterikatan hubungan antara suatu theoretical framework dan juga variabel itu sendiri. Dengan melakukan riset secara kualitatif, membuat para peneliti untuk mempertimbangkan konteks yang lebih spesifik untuk menyempurnakan ide dari peneliti tersebut untuk bisa menyelesaikan untuk menghasilkan solusi yang berpotensi untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada. Nah, maka dari itu si literatur review ini bisa dibilang sebagai solid foundation gitu. Nah, next. The importance of literature review and developing theoretical framework. Alasan kenapa literatur review dikatakan penting adalah karena dengan melakukan literatur review, kita bisa menghasilkan suatu variabel yang sesuai. Langkah berikutnya adalah dengan menguraikan
hubungan antara variabel untuk mendapatkan suatu hipotesis yang nantinya hipotesis itu tentunya pasti akan diuji. Nah, dan hasil daripada uji hipotesis itu akan memberikan informasi kepada peneliti terhadap suatu hal yang dapat membantu menyelesaikan suatu masalah yang ada. Maka dari itu juga, teori membangun dan menguji satu teori itu juga dikatakan penting selain literatur review tersebut. Next. The components of the theoretical framework. Nah, sebuah theoretical framework yang baik akan mengidentifikasi dan juga menjelaskan suatu variabel penting dalam situasi yang relevan dengan masalah tersebut dan menjelaskan keterkaitan antara variabel. Keterikatan antar variabel. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan antar independent variables, dependent variables, dan jika memang situasi yang memungkinkan, itu juga bisa ditambah dengan moderating variables. Nah, seperti yang bisa kita lihat, pada intinya dalam sebuah theoretical framework ini harus ada 3 hal. Nah, kita sebut sebagai 3 basics. Nah, yang pertama, itu adalah definisi yang jelas akan suatu variabel yang relevan dengan penelitian. Yang kedua, adalah model konseptual yang menjelaskan hubungan antara variabel yang tertera pada model. Dan yang ketiga adalah penjelasan yang jelas akan kenapa adanya hubungan antara variabel tersebut. Nah, tapi bisa dibilang ada satu masalah yang jika masalah tersebut diabaikan, itu bisa menjadi sesuatu yang fatal. Nah, permasalahan itu adalah suatu definisi pada suatu variabel. Nah, kenapa sih hal tersebut bisa dikatakan sebagai masalah? Karena definisi dari suatu konsep itu dibutuhkan untuk nantinya membantu para peneliti untuk menjelaskan keterkaitan hubungan antara variabel dalam model. Maka dari itu, kita harus benar-benar bisa mencari suatu definisi yang tepat supaya nantinya, riset kita juga, bakal bisa menjadi lebih akurat gitu. Karena jika memang dari definisi aja salah, sudah pasti nanti kesananya juga bisa tidak menutup kemungkinan menjadi berantakan. Oke, next. Conceptual model. A conceptual model describes about variable in the model. Nah, sebuah conceptual model membantu untuk mendeskripsikan hubungan antara variabel yang terdapat pada model. Nah, diagram skematik, atau bisa dibilang diagramnya lah, yang ada pada sebuah konseptual model membantu para pembaca untuk memvisualisasikan suatu hubungan antar variabel yang sudah berdasar kepada suatu teori. Nah, tujuannya itu untuk mendapatkan suatu gambaran yang dipikirkan oleh seorang peneliti dalam menyelesaikan masalah kepada si pembaca. Jadi intinya supaya si pembaca ini bisa memiliki gambaran gimana sih pemikiran si peneliti selama ia meneliti gitu. Nah, gabungan antara diagram skematik dan juga penjelasan mengenai antar hubungan variabel akan membantu para pembaca untuk memahami hubungan tersebut dan juga teori yang ada, yang disediakan. Maka dari itu, teori yang ada pada model juga harus diambil dari sumber yang terpercaya, agar penelitiannya ini bisa lebih baik. Jadi kita harus make sure bahwa teori-teori yang kita ambil ini dari sumber-sumber yang baik dan sumber-sumber yang terpercaya. Dan yang pastinya harus akurat, sesuai dengan kondisi dari masalah tersebut. Next. Oke, hypothesis development. Nah, setelah mengidentifikasi variabel penting, nah sekarang itu saatnya untuk menguji apakah teori yang ada sudah tepat atau belum. Untuk menguji hal tersebut, diperlukan untuk menguji dengan analisis statistika atau dengan menggunakan negative case pada riset kualitatif. Nah, untuk hipotesis sendiri, dapat diartikan sebagai jadi hipotesis itu bisa dibilang dapat berubah dan dapat diuji dan bisa memprediksi untuk menemukan suatu data yang empiris. Nah, hipotesis sendiri berasal dari teori dari konseptual model yang sudah dibuat pada step sebelumnya. Next. Statement of hypothesis. If-then statement. Yang pertama adalah if-then statement. Nah, hipotesis pada slide sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa hipotesis itu dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat diuji dan untuk menguji antar variabel. Nah, hipotesis
data menguji akan adanya perbedaan antara dua kelompok. Untuk menguji hal tersebut, hipotesis dapat dibentuk dalam pernyataan jika maka atau if then state, atau bisa dikatakan dalam bahasa Inggris if then statement. Jadi maksudnya itu adalah jadi hipotesis ini menguji akan adanya perbedaan antara dua kelompok. Nah, contohnya seperti yang ada di depan. Jika kamu menjatuhkan bola, maka bola itu akan jatuh ke tanah. Nah, ini bisa dilihat di bold bahwa itu adalah if then statement, maka itu jika dan maka. Next. Yang kedua adalah directional and non-directional hypothesis. Nah, untuk directional hypothesis sendiri apa sih? Nah, jika pada statement awal ada antara dua variabel itu mengatakan bahwa statement itu melakukan perbandingan grup atau suatu ketentuan yang positif, negatif, atau dikatakan lebih banyak, lebih sedikit. Nah, berarti hal itu bisa dikategorikan sebagai directional hypothesis. Nah, contohnya seperti yang ada di depan. Pelajar memiliki waktu tidur cukup, mempunyai risiko stres lebih sedikit dibanding pelajar yang waktu tidurnya kurang. Nah, bisa dilihat bahwa yang kata kuncinya ini dari sini adalah lebih sedikit. Nah, karena ada lebih sedikit, maka dari itu bisa dikatakan sebagai directional hypothesis. Nah, ada juga yang disebut sebagai non-directional hypothesis. Nah, jadi non-directional hypothesis ini apa sih? Nah, jika adanya hubungan atau perbedaan pada setiap variabel, tetapi tidak secara spesifik, menunjukkan jenis korelasinya, maka menggunakan non-directional hypothesis. Nah, contohnya sebagai berikut. Terdapat hubungan antara tingkat penggunaan sosial media terhadap kesehatan mental mahasiswa. Nah, dari statement ini kan apa ya, variabelnya itu tidak secara spesifik menunjukkan korelasinya. Nah, maka dari itu bisa dikategorikan sebagai non-directional hypothesis. Next. Oke, yang ketiga adalah null, and alternate hypothesis. Nah, untuk pengujian null hypothesis sendiri, dalam suatu pengujian yang diuji secara kuantitatif menggunakan statistika, nah ini bisa dibuat null hypothesis atau alternate hypothesis. Nah, untuk null hypothesis ini biasanya kita sebut sebagai HO atau H0. Nah, merupakan rumusan dari pernyataan yang didahului dengan kalimat tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, kata kuncinya itu adalah tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh. Nah, untuk menguji kebenaran hipotesis ada dua kemungkinan, yaitu hipotesis nol diterima atau hipotesis nol ditolak. Nah, jika ditolak secara otomatis hipotesis lainnya itu sudah pasti diterima. Contohnya sebagai berikut. Tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan mahasiswa dengan peluang dalam mencari pekerjaan. Nah, ada kata kunci tidak ada hubungan, maka dari itu ini bisa dikatakan sebagai null hypothesis. Nah, untuk alternate hypothesis, lalu alternate hypothesis itu apa sih? Nah, alternate hypothesis itu adalah atau bisa juga disebut sebagai hipotesis kerja atau alternate hypothesis, hipotesis alternatif, atau bisa juga kita rumusin dengan HA. Nah, kadang-kadang juga bisa kita rumusin dengan H1. Nah, hipotesis ini berfungsi untuk menyatakan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, atau bisa, kalau mau lebih gampang, variabel X dan variabel Y. Hipotesis ini juga bisa menunjukkan adanya perbedaan antar dua kelompok. Nah, hipotesis ini menjelaskan adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, contohnya sebagai berikut. Ada hubungan antar tingkat suatu kemiskinan dan terjadinya lapangan pekerjaan. Nah, kata kuncinya adalah adanya hubungan. Sedangkan untuk null hypothesis itu kata kuncinya adalah tidak ada hubungan. Nah, untuk alternate ini kebalikannya dari null hypothesis. Oke, next. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih.